singgung soal Hamas, soal GIP, soal Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, jangan salah, isu itu yang sering digunakan oleh Palestina, kawan kita itu, ketika berbenturan dengan Israel. Jadi ketika berbenturan dengan Israel, yang diangkat adalah menjual sensitivitas Islam. Ini yang kita tadi saya sepakat kok Pak Pangan bilang kita mesti hati-hati, karena sekali lagi, kenapa kita mesti hati-hati? Driving force-nya adanya Hamas, ya, ada GIP, itu akar Ikhwanul Muslimin, ya kan? Akarnya ISIS kemudian di 1999, ya kan? Karena ini terus proksi yang akan dimainkan juga oleh geopolitik Timur Tengah, which is Iran terlibat di sana, dan somehow secara langsung atau tidak langsung ada China, ada Rusia, oke? Ada di blok sini Amerika, Arab, ya kan? Uni Emirat, ya kan? Dan Israel. Bayangkan Indonesia ini, sekali lagi ya, saya nggak menceritakan Indonesia. Sanggup nggak kita? Kalau aku cuma ngomongnya begini aja lah, jangan deh dulu ngomongin Israel, Palestina dengan konstelasi dari negara-negara besar sedang berkumpul di sana. Depan mata kita nih, dan ada udah setengah kakinya di ASEAN kok. Siapa? Cina, tentang Laut Cina Selatan. Itu aja dulu diberesin gitu. Itu ancaman bagi Indonesia. Oke, halo Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pak 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat ya. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Ya, ini video menarik ya yang disampaikan oleh Ibu Koni ya, Ibu Koni kah siapa ya, Koni Bakri, dan memang beliau ini ya seorang pengamat militer, dan setiap gagasan yang beliau ucapkan ya tentang Israel ya, tentang dunia ya, itu sangat menarik dan menambah wawasan. Bahkan pernyataan dia ya, Indonesia nggak usah lah pusing-pusingin musingin Palestina yang ternyata itu memang problem yang tidak akan habis-habis, dan itu semua dimainkan oleh para terorisme ya, oleh Hamas, oleh ISIS ya, karena selalu mereka mengait-ngaitkan persoalan Palestina ini dengan isu agama Islam. Kalau itu sudah dimainkan, maka ya otomatis ya umat Islam juga ikut berempati. Tapi ternyata mereka hanya dibohongi ya oleh kelompok-kelompok teroris ini, kawan-kawan. Dan itulah realita ya, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Koni tadi. Nggak usah lah kita jauh-jauh ngurusin Palestina, ngurusin di dalam negeri aja masih gak beres gitu loh ya. Dan simak terus video ini sampai tuntas, dan sangat menarik, dan bantu viralkan ini. Dan seharusnya memang Indonesia malu lah ya, malu kepada Israel. Karena kenapa? Jasa Israel bagi Indonesia itu sangat banyak ya, tanpa disadari ya kawan-kawan, yang senjata-senjata, teknologi-teknologi Israel itu digunakan oleh militer Indonesia ya, digunakan oleh TNI. Dan sebenarnya janganlah kita berdusta ya, padahal secara diam-diam kita membanggakan atau menggunakan produk-produk buatan Israel. Ini kan namanya munafik ya kan. Bahkan kawan-kawan ya mau bicara teknologi apa lagi yang sering kita pakai tiap hari di tangan kita, Google ya, Facebook ya, WhatsApp ya, itu YouTube, Facebook, itu semua buatan Yahudi yang ya hanya orang-orang munafik lah ya, yang sok-sok kita lawan Israel, boykot Israel, tapi produknya terus kita pakai. Oke, semoga waras ya lewat video ini, dan kita simak sampai tuntas. Ada itu kan di depan mata kita. Kalau sana Israel mau ada apa-apa ya masih jauh lah gitu. Paling nggak juga roket-roketnya misalnya ada nyasar. Kalau Cina marah tentang ada apa-apa di Laut Cina Selatan, kena kita pasti. Karena radius Cina itu udah sampai jauh sekali tentang kemampuan rudalnya. Misalnya. Nah, jadi maksud saya, kenapa saya itu bukan saya sekali lagi ya, saya selalu menempatkan, coba taruh pandangan kita juga dari sisi lain selain Palestina. Contoh ya, Oslo Agreement. Oke. Memangnya dengan Oslo Agreement di Palestina ada diuntungkan. Coba perhatikan, salah satu bentuk dari Oslo Agreement adalah namanya klausul bagi hasil dari Israel terhadap Palestina, dan itu tuh $1 billion diterima oleh Palestina dari Israel. Ya, jadi sekali lagi kalau dibilang itu okupasi penjajahan, ya nggak ada bagi hasil loh kalau okupasi penjajahan. Ini kan hal-hal yang nggak mungkin kita dalam waktu pendek bahas, nggak mungkin dalam waktu pendek kita terangkan, gitu kan. Nah, makanya saya bilang paling bagus itu sebelum kita mendorong ina dan itu, harusnya kita mengenal dua-duanya dengan baik. Ya itu tadi saya bilang, caranya apa sih kalau kenal dua baik? Ya berteman. Nah ini kan nggak fair. Kita berteman dengan Palestina, which is belum dianggap negara, makanya paparan masih ngotot tadi kita dorong ke PBB. Di satu sisi, kita nggak mau ngobrol sama Israel yang jelas-jelas diakui sebagai negara oleh PBB. Selesai itu udah. Jadi gimana gitu?
Jadi ini sebenarnya adalah penjelasan lengkap dari pernyataan Bu Kony bahwa bagaimana sebaiknya kita buka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu maksudnya adalah itu gitu ya. Bukan kemudian sebenarnya kita berpihak pada, kan kalau yang sekarang terjadi ya, itu kan kita melihat dari sudut pandang kemanusiaan, bagaimana banyak menjadi korban, anak-anak, kemudian wanita, sekolah, penyerangan di dalam masjid dan lain sebagainya. Itu Bu Kony sebenarnya yang dipandang oleh masyarakat kita di tanah air saat ini. Nah, jadi begini, salah satu senjata Hamas, ya kan, dalam atau senjata Palestina, ya, Palestina yang agak berbeda ya. Saya nggak ngomong Palestina yang Fatah ya. Itu adalah dua, either dia pakai sensitivitas agama, ya kan, atau dia pakai drama gitu tadi, korban. Jadi kalau kita bertaruh, kita lihat ada orang yang mau jadi victim, dia akan menempatkan dia sebagai victim terus. Dan ini yang terjadi dengan Palestina. Saya tanya balik, apakah di Israel ada victim? Oh ada. Tapi buat Israel, setahu saya, adalah harga diri kalau dia menunjukkan korban dia itu apa dan bagaimana bayinya kenapa atau perempuannya kenapa. Itu harga diri. Yang penting buat Israel, sedapat mungkin, sesedikit mungkin korban berjatuhan. Tapi dia nggak akan pernah menjual gambar-gambar dramatik itu. Bagaimana dia jadi victim. Beda berkatanya kan Pak Indra. Orang kan bisa beda-beda berkatanya. Satu playing victim, ya kan? Satu nggak mau gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ada pembelahan di dalam masyarakat. Yang ini menonjolkan semua gambar-gambar dramatik itu, yang ini nunjukin gua hajar, gua main-main sama gue. Gitu. Kan udah gua warning jangan main-main. Udah gua bilang betul di kuartal itu. Karena gini ya, perjalanan panjang kekuatan industri alutsista Israel itu nggak main-main. 1930 itu ternyata masih industri rumahan, Pak Indra. Ya? 1940 kemudian dia memenangkan Yom Kippur, itu masih betul-betul industri senjata yang masih rumahan. Nah, tetapi saking Timur Tengah itu bergolak terus dan Israel merasa terancam terus, dia memajukan industri pertahanan, alpahankamnya, alutsistanya. Buat Israel, menurut saya Israel itu agak kayak Cina. Kalau Cina kan presidennya bilang, saya nggak peduli putih hitam, putih, tikus hitam, tikus putih, pokoknya untung kan gitu. Exactly dengan Israel. Israel itu justru sebenarnya somehow makin ramai Timur Tengah, ya kan? Dia makin bisa jualan senjata, jualan teknologi, jangan salah. Ya, Farhan, ini kan melihat bahwa ya yang disampaikan oleh Bu Kony tadi ini menarik juga bahwa how big we are, seberapa besar Indonesia ini bisa kalau mau mendorong hal itu, artinya mau mengurus dengan tuntas secara total di sana karena dengan faktor yang ada Rusia yang juga bermain di sana, ada Cina yang bermain di sana dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Seberapa kuat sebenarnya kalau kita kemampuan diplomasi kita? Strategi diplomasi Indonesia sih cukup berhenti di keberpihakan aja. Kita tidak mungkin bisa melakukan lebih dari itu sejauh ini karena kita memang belum bisa menjadi pemain besar di kelas di Timur Tengah, di area Timur Tengah kita belum bisa jadi pemain apa-apa. Secara kewilayahan kita nggak ada kepentingan langsung. Walaupun kepentingan langsung kita adalah menjaga kepentingan untuk ibadah haji. Sedangkan ibadah haji sama ibadah umroh dari dulu aja kita hanya bisa menyumbangkan peserta terbanyak. Nah, ketika peserta terbanyak, yang ada malah kebalik, kita yang butuh dikasih akses, bukannya kita ngancam sama Arab Saudi kita nggak akan ngirimkan ibadah jamaah haji atau jamaah umroh lagi. Kan aneh ya. Kita yang provide banyak tapi kita yang tergantung sama mereka gitu. Kita yang bikin sama mereka untuk nambah kuota. Jadi artinya politik Timur Tengah di politik Indonesia di wilayah Timur Tengah itu sangat ditentukan oleh narasi dalam negeri itu sendiri. Satu, seberapa banyak yang kita butuhkan akses untuk bisa melaksanakan ibadah haji sama ibadah umroh. Itu paling penting, nggak bisa disangka lagi. Nggak ada yang lebih penting dari itu untuk kita. Kedua, seberapa banyak kita bisa menjaga kepentingan pekerja migran Indonesia di Timur Tengah. Yang walaupun sempat ada yang namanya di stop dulu gitu ya, di moratorium, tapi kita masih membutuhkan mengekspor tenaga kerja ke Timur Tengah dan juga pengelolaan yang baik dan benar. Karena sampai sekarang justru kita sedang menyelidiki kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau ini mafia beneran, ini ada di dokumennya yang Mbak bilang. Beneran ya? Emang ada bohongan? Ada mafia human trafficking pekerja migran Indonesia yang tidak diperpanjang kontrak di negara-negara yang sudah ada perjanjian dengan kita, kemudian diselundupkan ke negara-negara konflik, Yaman, ke Suriah, ya, ke West Bank juga termasuk diantaranya. Yang kita, dan mereka ini bukan kelompok-kelompok radikal yang siap perang, bukan, pekerja migran Indonesia biasa gitu. Itu masalah ya, yang kedua. Dan yang ketiga, masalah kita dengan Timur Tengah adalah memastikan bahwa agen-agen penjual atau pengimpor BBM ke Indonesia yang sumbernya dari Timur Tengah itu jangan sampai di stop jatahnya gitu, karena berpengaruh besar. Memang kita tidak mengekspor langsung dari Arab Saudi, dari Irak atau dari Iran BBM-nya. Kita membelinya kan dari agen-agen yang ada di Singapura sama di Hong Kong sama di New York ya. Nah, jadi
tiga kepentingan itu aja. Diplomasi Indonesia mah mungkin ditambah sekarang adalah diplomasi Sinopharm, karena kita tahu Sinopharm sekarang dikuasai oleh Uni Emirat Arab. Nah, secara militer pertahanan nggak ada. Can we step up the diplomacy in Middle East, get into the conflict area? We cannot. Nggak bisa. Jadi sebenarnya kita tuh sampai pada keberpihakan aja Bang Farhan ya. Cukup sampai di situ. Kita cukup bersikap aja di PBB dan di lembaga multilateral. Di OKI kita cukup bersikap bahwa kita menentang Israel, mendukung Palestina, dan mengharapkan Arab Saudi serta Iran mengesampingkan segala perbedaan dalam dukungannya kepada Palestina. Jadi intinya sederhananya gini nih, masyarakat awam nih kalau melihat perbincangan tadi yang penuh data dari Bu Kony, penjelasan dari Bang Farhan. Artinya sebenarnya sederhananya kita ini nggak punya daya upaya jangkauan besar untuk ikut mengurusi Palestina berarti ya? Oh enggak, kalau kita habis-habisan di Palestina sama di Israel, atau kita ikut bela-belain orang Yaman, nah terus pemerintah Arab Saudi bilang Indonesia nggak boleh masuk jamaah hajinya. Wah, teriak kita masih, kejar-kejar kita. Iya. Nggak boleh itu terjadi, kita mesti ada hubungan baik sama Arab Saudi dalam hal ini. Dengan menyatakan keberpihakan saja itu artinya sudah cukup peran yang besar ya? Itu udah clear, karena sampai hari ini di PBB, di OKI, termasuk juga di PUIC. PUIC ini adalah lembaga kerjasama parlemen negara Islam. Itu kita clear sikapnya, kita dukung Palestina, titik. Jangan tanya kenapa, jangan tanya gimana, pokoknya kita dukung. Dalam bentuk apa? Pernyataan dan narasi. Selesai. No more than that, no less than that. Oke. Nah, kemudian tadi Bang Farhan bilang kalau membuka hubungan diplomatik dengan Israel, artinya ketika kita memperjuangkan itu ya, dari logikanya Bang ini untuk memperjuangkan itu, maka kita coba buka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita harus tahu bagaimana Israel dan sebagainya. Tapi syaratnya tadi Bang Farhan bilang dia harus diakui PBB dulu, Palestinanya, gitu kan. Nah, berarti kita dengan tegasnya tadi juga, berarti kita juga nggak punya kekuatan untuk membuat Palestina itu diakui PBB dong berarti. Ya ada, dengan kita memberikan sikap dan narasi yang konsisten aja. Konsisten. Tapi progresnya pasti kita nggak akan tahu ya progresnya. Nah, dalam logika yang sama, persis dengan sikap yang damai sama Vanuatu mendukung Papua. Vanuatu tahu Papua nggak mungkin merdeka, tapi dia sikapnya pernah dukung, gitu. Ya kan? Itu wajar dalam sebuah diplomasi, upaya diplomasi wajar begitu ya. Sangat wajar. Nah, Taiwan masih ada sampai sekarang walaupun kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kapan kita akan buka hubungan diplomatik dengan Taiwan? Hanya jika Republik Rakyat Tiongkok menyatakan Taiwan bukan pemberontak tetapi negara independen. Ya kita buka hubungan pasti. Hubungan dengan Taiwan gimana? Semua sepeda mahal yang dipakai sama orang-orang Jakarta, sepedaan ke Jakarta harga ratusan juta itu kan semua buatan Taiwan. Iya, Bang Farhan, tapi saya jadi ini menarik sekali sih kalau jadi mendengar ini. Artinya apa yang dilakukan Indonesia, Bu Menlu juga sekarang ini, kita juga sudah menyadari bahwa kita tidak punya jangkauan lebih berarti untuk soal Palestina Israel, dan mungkin ini bisa akan terus seperti periodik gitu, berulang-ulang, nanti ada kejadian lagi kita akan bersikap seperti ini lagi, ada kejadian lagi kita... Tahun lalu ketika Donald Trump masih berkuasa dan menawarkan deal of the century, Duta Besar Indonesia dan salah satu menteri di Indonesia dari Indonesia bertemu dengan pihak Jared Kushner di Washington DC. Di pertemuannya di White House. Kemudian dalam perjalanan pulang ke Indonesia mereka mampir di Hong Kong dan diduga disinyalir ada pertemuan dengan official government-nya Israel, diduga ya. Tapi tidak bisa memastikan. Nah, hal ini kan sebuah usaha sebetulnya untuk menjajaki kemungkinan adanya kita membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, hari ini berdasarkan pengamatan dari teman-teman di cyber media dan juga bacaan dari Kementerian Luar Negeri, ada sebuah narasi yang disusun secara terstruktur melalui berbagai macam pihak di Indonesia, terutama di media digital, agar ada keberpihakan terhadap Israel. Tidak pernah ada sejarahnya konflik Israel sama Palestina. Orang Indonesia itu menunjukkan keberpihakannya ke Israel secara terang-terangan dan terstruktur. Dan yang sekarang ini, nah ini kan sebuah indikasi bahwa sebetulnya ada usaha serius untuk mulai membangun sebuah narasi bahwa sudah saatnya Indonesia membangun atau ya berkomunikasi lah ya Israel maksudnya. Istilahnya kayak kita pacaran gini deh gitu. Kamu terima aku dong jadi suamimu gitu. Nggak usah bilang iya sekarang, tapi paling nggak jangan nolak deh, pikirin aja dulu. Yang jago pacaran waktunya beli ke situ. Ya dapat logikanya atau Iya. Nah, itu artinya bisa juga menjadi langkah yang lain sebenarnya Bang Farhan ya.
alternatif mencari solusi yang lain agar tidak ada apa namanya. Ya, tapi biayanya terlalu besar sih. Walaupun secara logis apa yang disampaikan sama Teflon itu bagus ya, bahwa kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu akan lebih banyak keuntungannya, tetapi resiko terbesarnya perpecahan di Indonesia. So, Kalau saya sih nggak yakin we can afford the division gitu loh Teflon ini. Ya, ini video yang sangat menarik ya. Dan ya, kita berharap ya Indonesia ini semakin waras lah ya, semakin waras dan jangan munafik ya. Karena terlepas Anda mendukung Palestina, ya Anda juga sebenarnya tetap aktif ya menggunakan produk-produk milik Israel. Jadi jangan malu-malu kucing ya. Mau tapi benci. Benci tapi mau ya, jadi bingung akhirnya ya. Oke, begitu dulu informasi singkat yang dapat saya sampaikan ya lewat video ini untuk viralkan. Semoga makin banyak lagi yang waras dengan video ini. Salam waras dan bye-bye.